Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai solih-solihah, apa kabar? Jawabnya, Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Nah solih-solihah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, solih-solihah, yuk simak penjelasan Bu Ratna berikut ini. Solih-solihah, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Namun sebelum kita belajar tentang sifat-sifat cahaya, yuk kita cari tahu apa itu cahaya. Cahaya adalah sinar yang berasal dari sumber cahaya. Adapun contoh dari sumber cahaya adalah matahari, bulan, api, dan lampu. Sumber cahaya yang paling besar adalah matahari. Baik, kita menuju pada sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Bisa kita lihat ya pada ilustrasi percobaan berikut ini. Nah, di situ terdapat 3 kertas yang di tengahnya sudah dilubangi dan diletakkan pada satu garis lurus. Di ujungnya kita letakkan lilin sebagai sumber cahaya, lalu diamati oleh seorang anak ya. Nah, berdasarkan percobaan tersebut dapat diketahui bahwa ketika posisi ketiga lubang dalam satu garis lurus, cahaya dapat terlihat. Sebaliknya, ketika ketiga lubang tidak dalam satu garis lurus, cahaya lilin tidak terlihat ya solih-solihah. Nah, cahaya merambat lurus menyebabkan terbentuknya bayangan dari benda yang terkena cahaya. Baik, selanjutnya sifat cahaya yang kedua. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Dapat kita lihat ya pada ilustrasi berikut ini. Pada gambar yang pertama, di sini ada senter yang cahayanya kita arahkan pada gelas yang permukaannya bening. Lalu apa yang terjadi? Cahayanya tembus ya. Lalu yang kedua adalah cahaya matahari yang dapat menembus kaca jendela. Nah, solih-solihah, cahaya itu tidak dapat menembus benda yang berwarna atau benda yang gelap seperti pada ilustrasi berikut ini. Lampu senter yang sinarnya kita arahkan pada gelas akan menembus gelas cahayanya. Namun ketika cahaya dari senter kita arahkan kepada batu, cahayanya tidak dapat menembus ya solih-solihah. Cahaya itu mudah menembus benda bening, tetapi sukar menembus benda-benda berwarna atau benda yang gelap. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, solih-solihah bisa kita lihat pada ilustrasi yang pertama. Ada anak solih sedang berkaca dan dia melihat bayangannya sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena terdapat cahaya yang datang mengenai anak solih tersebut lalu dipantulkan terhadap cermin. Akhirnya anak itu dapat melihat bayangannya sendiri. Pada ilustrasi yang kedua, kita dapat melihat bahwa jika sinar senter kita arahkan terhadap kaca, maka kita akan bisa melihat pantulannya ya solih-solihah. Nah, cahaya yang datang pada suatu benda disebut cahaya datang atau sinar datang. Adapun cahaya yang dipantulkan oleh benda disebut cahaya pantul atau sinar pantul. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, solih-solihah, di sini terdapat gambar percobaan yang membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Kenapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi jika cahaya merambat dari medium satu ke medium lain yang berbeda kerapatannya. Yang dimaksud medium berbeda adalah di sini medium pertama adalah air, medium kedua adalah pensil ya solih-solihah, sehingga rambatan cahaya akan berbelok. Peristiwa pembelokan cahaya ketika melalui dua zat yang berbeda disebut sebagai pembiasan cahaya. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Nah, solih-solihah, pernah melihat pelangi? Apa saja warna pelangi? Warnanya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Kenapa ya peristiwa ini bisa terjadi? Nah,
Nah, Soli Soliha, di sini Bu Ratna ilustrasikan ada cahaya putih yang melewati prisma. Maka cahaya itu bisa diuraikan menjadi warna-warna pelangi, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, warna-warna pelangi yang Soli Soliha lihat yang berwarna-warni itu berasal dari cahaya putih sinar matahari. Bagaimana bisa terbentuk pelangi? Nah, jadi cahaya putih sinar matahari diuraikan oleh butiran-butiran hujan. Seperti itu ya, Soli Soliha. Selanjutnya ada tugas ya. Tugasnya adalah melengkapi peta konsep halaman 11 tematik 4E sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam video atau sesuai dengan penjelasan yang Bu Ratna sampaikan. Dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing ketika pembelajaran tatap muka berlangsung. Sekian yang dapat Bu Ratna sampaikan. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran dari Bu Ratna. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Jika Soli Soliha mengalami kesulitan, silahkan bertanya kepada ayah bunda di rumah atau dapat menghubungi wali kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.